Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 189 Pria yang sangat baik. Seorang penyintas kecelakaan yang masih hidup, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa dia akan menyumbangkan 5 juta yuan untuk membantu dan meringankan hilangnya korban dalam kecelakaan ini. Orang baik hati yang mengalami kecelakaan menyumbangkan 5 juta yuan. Itu akan digunakan untuk membantu para korban dan keluarga keluar dari bayang-bayang kecelakaan dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Dan keesokan paginya, ketika para netizen sangat marah hingga hampir kehilangan akal, berita lain muncul dari Brigade Polisi Lalu Lintas di pinggiran utara kota Yanjing. Berita ini membuat netizen yang baru saja mengalami kecelakaan tragis yang membuat orang merasa murung dan tercekik, seolah merasakan sinar matahari dan kehangatan dalam kegelapan dan dingin yang tak berujung, dan menyadarkan mereka bahwa dunia ini masih indah dan hangat. Banyak netizen yang bertanya tentang identitas dermawan misterius ini, berharap untuk mengetahui identitas orang yang membuat mereka merasa hangat, tetapi sangat disayangkan bahwa terlepas dari wartawannya, tetap saja para netizen yang tidak mengetahuinya. Untuk Kapten Brigade Polisi Lalu Lintas, tidak ada seorang pun di Brigade Polisi Lalu Lintas yang tahu siapa yang benar-benar menyumbangkan sejumlah uang tersebut. Tapi satu-satunya Kapten Brigade Polisi Lalu Lintas yang tahu, untuk pertanyaan ini, tidak peduli siapa yang bertanya, dia langsung menolak untuk menjawab, dan hanya menjawab dengan janji untuk merahasiakannya. Atasan langsungnya, Direktur Keamanan Publik Kota Yanjing Departemen, tanya langsung, tapi ditolak. Direktur Biro Keamanan Publik sangat marah bahkan dia memotretnya di meja. Namun, apakah gosip ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Tidak ada yang berani pergi ke Kepala Biro Keamanan Umum Kota Yanjing untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Namun, meskipun Kapten Brigade Polisi Lalu Lintas menjaga kerahasiaan tingkat tinggi dengan dermawan misterius itu, dia mengadopsi metode yang sangat terbuka dan transparan untuk 5 juta yang disumbangkan oleh orang misterius itu. Bantuan dan distribusi dilakukan, dan setiap pengeluaran diumumkan secara langsung dan terbuka di internet. Tingkah laku Brigade Polisi Lalu Lintas dan perbuatan baik orang yang baik hati ini membuat kecelakaan yang membuat masyarakat di pinggiran utara merasa ketakutan, sedikit lebih hangat, dan juga membuat polisi lalu lintas di pinggiran utara menyelamatkan muka. Mengembalikan bobot dan status di hati netizen. Tapi yang lebih menggerakkan netizen adalah donor misterius yang masih hidup. Meskipun keengganannya untuk mengungkapkan namanya membuat para netizen merasa sedikit menyesal bahwa mereka tidak dapat mengetahui identitas orang yang baik hati ini dan tidak dapat memuaskan rasa ingin tahu mereka, tetapi itu tidak membuat para netizen merasa tidak puas, itu membuat netizen merasa lebih dipindahkan. Karena di mata netizen, kelakuan survivor yang mendonasikan uang itu justru menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar berbuat kebaikan, bukan orang yang menggunakan uang untuk mendapatkan popularitas atau keuntungan lainnya. Saat ini, sangat sedikit orang seperti ini yang benar-benar berbuat baik demi berbuat baik tanpa mencari ketenaran dan kekayaan. Tidakkah Anda lihat, bintang film dan televisi kaya raya yang menyumbangkan 180.000 ingin menjadi berita utama dan mempublikasikannya dengan penuh semangat, ini digambarkan sebagai reinkarnasi dari orang baik dari 9 generasi. Dan ia tidak tahu bahwa setelah Kapten Brigade Polisi Lalu Lintas mengumumkan perbuatan baiknya, internet sudah memanas, dan ada komentar yang memuji dia di mana-mana. Baginya, dia hanya melakukan apa yang dia lakukan. Setelah menemukan Kapten Brigade Polisi Lalu Lintas, mengobrol dengannya, dan mentransfer uang ke rekeningnya di tempat, Dania langsung pulang. Setelah kembali ke rumah, Dania mulai merawat luka di tubuhnya. Luka di tubuhnya terutama disebabkan oleh kecelakaan mobil. Pada saat kecelakaan mobil, di bawah dorongan kuat untuk bertahan hidup, di bawah refleks terkondisi naluriah, dia bergegas keluar dari mobil dengan hampir seluruh kekuatannya, membenturkan kepalanya ke kaca depan mobil Ki kecil, dan kemudian membanting ke jalan dengan keras. Meskipun mobil Ki kecil adalah mobil domestik, kaca depannya masih keras, dan kebugaran fisik Dania memang lebih kuat dari orang kebanyakan, tapi dia tidak memiliki King Kong Boli, masih tergores sedikit. Dan yang terpenting, saat dia mendarat, kekuatan tumbukannya menyebabkan beberapa goresan di lengan dan lututnya saat dia bergesekan dengan jalan.
Kemudian, ketika menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan orang dari mobil, meskipun tidak dapat dihindari bahwa masih ada beberapa luka, tetapi tidak terlalu besar, itu hanya luka kecil. Ketika dia berada di tempat kejadian, dia sibuk menyelamatkan orang, dan kemudian dia mengikuti polisi lalu lintas ke kantor polisi lalu lintas untuk membuat catatan, dan ia tidak punya waktu untuk memperhatikan luka-luka tersebut, jadi dia baru mulai menanganinya. Dengan mereka ketika dia sampai di rumah. Hei, alangkah baiknya jika hanya salep yang disiapkan lelaki tua itu sebelumnya yang masih ada. Saat merawat lukanya, Danie melihat luka yang dibungkus kain kasa dan tidak tahu kapan akan sembuh total, dan akhirnya teringat manfaat salep yang disiapkan lelaki tua itu sebelumnya. Dulu, ketika dia dan lelaki tua itu berada di medan perang, mereka sering terluka. Luka kecil seperti ini terjadi hampir setiap hari. Ketika mereka dalam bahaya, mereka bahkan mencoba peluru melewati ruangan. Tapi setiap kali dia terluka. Selama dia mengoleskan salep yang diresepkan oleh lelaki tua itu, dia akan sembuh dengan sangat cepat tanpa meninggalkan bekas luka. Sayang sekali salep terakhir di tubuhnya diberikan kepada Fang Tingting di pesawat kembali ke Cina. Selama dia kembali ke Tiongkok, hidupnya damai dan stabil, dan dia sibuk berlatih dan meningkatkan keterampilan medisnya, ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan medisnya. Beberapa salep. Tampaknya perlu mencari waktu untuk menyiapkan salep untuk berjaga-jaga. Melihat luka di lengannya, Danie diam-diam mengambil keputusan. Meskipun lelaki tua itu biasa membuat salep, dia tahu resepnya. Di masa lalu, Danie tidak ingin membuang waktu untuk menyiapkan obat ini, karena persiapan obat ini cukup merepotkan, tetapi kejadian ini membuat Danie terbangun, dan membuat Danie menyadari bahwa seharusnya ada bisiap. Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan semua bahan obat itu. Setelah membuat keputusan, Danie merasa sedikit khawatir. Salep itu secara ajaib efektif, tetapi bahan-bahannya tidak sederhana dan harganya sama. Terlebih lagi, semuanya sangat langka. Tapi Danie langsung merasa lega. Kalau ramuan itu susah dicari, maka cari saja pelan-pelan, toh dia tidak mau langsung mencari ramuan obat itu. Setelah merawat lukanya dan membersihkan tubuhnya sebentar, Danie buru-buru mulai berlatih. Waktu hari ini telah banyak terbuang, dan tidak perlu disia-siakan lagi. Terlebih lagi, di dalam hatinya sekarang, apa yang menjadi lebih kuat semakin kuat dan semakin kuat. Apa yang terjadi hari ini membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa kerajaan Huaxia pun tidak sepenuhnya aman. Apa yang dia pikirkan sebelumnya, tampaknya tidak mudah untuk bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya secara diam-diam. Entah kapan, hal-hal seperti apa akan terjadi. Ketika dia kembali dari brigade polisi lalu lintas, wajah ganas pengemudi truk terus berputar-putar di benak Danie dari waktu ke waktu, meskipun tidak ada bukti bahwa pengemudi truk itu datang untuknya ya, tetapi secara intuitif dia merasakannya mungkin benar-benar ditujukan padanya. Jika demikian, itu berarti bahwa di tempat gelap yang tidak dapat dia lihat, dia mungkin telah menyinggung orang yang kuat, dan orang itu dapat menyerangnya lagi kapan saja. Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, dan tidak lagi merasakan perasaan sekarat, dia harus berlatih keras sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk membalas, orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan dengan sengaja merencanakan kecelakaan ini untuk membunuhnya, dia juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dan siap untuk memberinya pukulan telak kapan saja. Agar jiwa mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan hari ini beristirahat dengan tenang, dan agar rasa kesal di hati mereka yang terluka dalam kecelakaan yang masih terbaring di meja operasi di rumah sakit dapat diredakan, dia juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, mencari tahu pelaku di balik layar, dan membiarkan mereka menerima hukuman yang pantas mereka terima. Apakah kamu yakin bahwa kamu sudah mati? Di sebuah villa mewah di kota Yanjing, Gao Chenjun sedang duduk di sofa di lobi. Sambil mengocok gelas anggur merah di tangannya, dia melihat ke layar TV di depannya dengan ekspresi santai. Kecelakaan itu. Tuan Muda Gao, jangan khawatir, dia pasti sudah mati. Mobilnya hancur berkeping-keping, apakah dia masih hidup? Tawa Lin Kai datang dari mikrofon. Polisi lalu lintas, apakah kamu belum memastikan daftar kematiannya? Sudut mulut Gao Chengjun juga sedikit terangkat, tapi dia tetap bertanya dengan hati-hati. Saya belum menerimanya. Polisi lalu lintas sepertinya tidak ingin mempublikasikannya. Tapi, Tuan Muda Gao, Anda bisa berkecil hati,
Anak itu benar-benar mustahil untuk hidup. Lin Kai menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tidak setuju, ketika operasi dimulai, aku menonton dari tempat yang tidak jauh. Adegan itu tak terlukiskan. Jika dalam keadaan seperti itu, jika dia benar-benar diam hidup, maka itu benar-benar takdirnya, tapi saya pikir ini sama sekali tidak mungkin. Dia merasa kekhawatiran Gao Chenjun sama sekali tidak perlu. Dalam keadaan seperti itu, sangat mustahil bagi Danie untuk hidup. Baiklah, tidak ada awal dan akhir yang tersisa. Mendengar kata-kata Lin Kai, Gao Chenjun mengingat kembali pemandangan indah yang dia lihat di TV barusan, dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia juga merasa bahwa kekhawatirannya benar-benar tidak perlu. Tuan Muda Gao, jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya. Lin Kai tersenyum, matanya menyipit, seperti rubah tua yang licik. Bocah di belakang akan berdiri dan menyelesaikan masalah ini, lalu masalah ini, bahkan jika semua pihak memiliki penjelasan, dan kejadian ini terjadi di persimpangan jalan, dan pada saat yang sama menyebabkan pengaruh yang begitu besar. Tidak seorang pun dari Anda seharusnya berpikir bahwa ini akan sengaja diatur oleh seseorang, khususnya untuk siapa, karena tidak seorang pun akan saya tidak punya nyali. Bagus sekali. Gao Chenjun mengangguk puas. Pada saat sensitif ini, ketika tidak ada yang berani membuat keributan, dia membuat keributan yang begitu besar. Sepertinya tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, bukan? Ada alasannya. Gao Chenjun secara alami memahami kebenaran ini. Tidak ada salahnya mencari Lin Kai, seekor rubah tua, untuk berbisnis. Bab 190 harus ambil kesempatan. Apakah Anda mendengar tentang kecelakaan lalu lintas yang serius tadi malam? Tentu saja saya pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin peristiwa sebesar itu tidak terdengar? Sangat menyedihkan. Saya dengar beberapa orang tewas di tempat. Benar kan, di antara mereka yang masih hidup, juga ada beberapa yang cacat, dan beberapa di antaranya sedang dirawat di rumah sakit kita sekarang. Orang-orang di Departemen Ortopedi mengatakan bahwa beberapa dari mereka mungkin cacat permanen. Benar-benar menyedihkan. Sopir truk itu benar-benar melakukan kejahatan. Keesokan paginya, di ruang perawat Departemen Pengobatan Pernapasan di rumah sakit ketiga di pinggiran kota utara, beberapa perawat sedang mendiskusikan kecelakaan tadi malam. Bahkan, tidak hanya kedokteran pernapasan, departemen lain juga membahas masalah ini. Kecelakaan lalu lintas tadi malam terlalu besar, dan perhatiannya terlalu tinggi, apalagi mereka yang bergerak di industri medis dan terlibat langsung dalam aspek ini, mereka malah lebih sensitif. Belum lagi staf medis di industri medis, bahkan orang biasa, terutama di pinggiran utara, membicarakan masalah ini hampir di mana-mana. Ngomong-ngomong, orang-orang ini dianggap beruntung di antara kemalangan. Mereka bertemu dengan orang yang baik hati. Benar bukan? Pria baik hati itu membayar 5 juta yuan sebagai kompensasi saja, ditambah kompensasi dari perusahaan asuransi. Mereka tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan mereka. Setelah biaya pengobatan, dia juga dapat memiliki jumlah uang yang sama, cukup untuk kehidupan mendatang. Orang itu benar-benar orang baik, 5 juta dibayarkan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan mereka yang menyumbangkan sedikit uang dan ingin seluruh dunia mengenalnya jauh lebih baik menjadi selebritas yang berbalik dari orang baik di 9 dunia. Ketika sampai pada kecelakaan, wajar untuk berbicara tentang pria baik misterius itu. Ketika berbicara tentang pria yang baik, setiap perawat menunjukkan kekaguman yang tulus di mata mereka. Apakah ini benar-benar keberuntungan mereka? Mendengarkan diskusi rekan-rekan itu dari kejauhan, mata Danie menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menyumbangkan uang itu karena hati nuraninya tadi malam. Dia tidak menyangka akan menarik begitu banyak perhatian dan diskusi. Dia berangkat dari rumah di pagi hari. Dia sudah mendengar banyak orang mendiskusikan masalah ini di sepanjang jalan. Bahkan di jalan cara bekerja dengan taksi, sopir taksi berinisiatif untuk membicarakan masalah ini dengannya dengan antusias, dan dalam kata-katanya, dia tidak menyembunyikan pujiannya. Namun, mendengar pujian tersebut, Danie tidak merasa senang dan bangga. Sebaliknya, setiap kali dia mendengar pujian dari orang-orang itu, dia merasa lebih berat dan pantas. Meskipun sejauh ini, tidak ada bukti bahwa kecelakaan tadi malam benar-benar ditujukan padanya,
tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin benar-benar ditujukan. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa mereka yang terlibat dalam kecelakaan kemarin semua terseret olehnya. Bahkan jika kemudian terbukti bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, maka dia hanya berusaha sedikit. Bagaimana dia bisa menerima pujian setinggi itu dari mereka? Pagi, semuanya. Setelah beberapa saat, Danie menghela nafas, membuang pikirannya, berjalan menuju perawat dengan 2 sarapan di tangannya, dan menyapa. Dokter Ye, ada apa denganmu? Melihat penampilan Danie, para perawat yang mengobrol semuanya terkejut, dan mereka semua memberi Danie tatapan khawatir dan gugup. Danie terlihat sangat menyedihkan, dengan kain kasa putih melilit dahi dan lengannya. Untungnya, kain kasa di lututnya ditutupi oleh celana panjangnya. Hentikan, jika tidak, itu akan terlihat lebih berlebihan. Meskipun mobil Ki kecil milik Danie pada awalnya, dan setelah desas-desus bahwa Danie mungkin miskin, banyak orang di departemen tidak terlalu menghormati Danie seperti sebelumnya, tetapi mereka selalu berbicara secara umum. Popularitas Danie cukup bagus, kebanyakan orang di departemen masih sangat menyukai Danie. Dokter Ye, kamu tidak terluka dalam kecelakaan kemarin, kan? Seorang perawat tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berbinar, dan dia menatap Danie dengan mata lebar. Itu benar, ada kecelakaan besar tadi malam. Danie terluka hari ini, itu terlalu kebetulan. Danie tidak mungkin terluka dalam kecelakaan kemarin, kan? Orang lain juga memikirkannya, dan mereka semua merasakan mata mereka berbinar, dan menatap Danie dengan mata terbelalak. Rekan-rekan, di mana Anda berpikir? Saya tidak sengaja jatuh dan menggaruk kulit saya kemarin. Danie terkejut. Dia tidak berharap reaksi dan intuisi orang-orang ini menjadi begitu sensitif. Dia segera memikirkan hal itu. Dia dengan cepat meremas senyum santai dan menjelaskan kepada mereka. Katakanlah, inilah alasan yang dia pikirkan sejak lama. Apa yang terjadi tadi malam benar-benar terlalu mendebarkan. Terlalu mengejutkan, dan dia tidak ingin orang tahu. Bahkan ketika dia berada di Brigade Polisi Lalu Lintas kemarin, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dan polisi lalu lintas tidak tahu bahwa dia adalah pemilik Ki Hijau Kecil, dan karena Ki Hijau Kecil sudah benar-benar dihancurkan oleh truk besar itu, bahkan nomor mesinnya tidak dapat ditemukan, plat nomornya juga hancur berkeping-keping, dan jejak kecil yang tersisa juga diusir oleh Danie sendiri sebelum polisi lalu lintas tiba waktu hancur. Hingga kini, polisi lalu lintas juga mengira pemilik mobil Ki Hijau Kecil itu sudah meninggal. Dokter Ye, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Omong-omong, kamu terlihat seperti ini, apakah kamu ingin mengambil cuti? Rekan-rekan itu awalnya berpikir bahwa jika Danie benar-benar berada di lokasi kecelakaan mobil dan terluka dalam kecelakaan mobil itu, mereka ingin bertanya kepada Danie tentang situasi di lokasi kecelakaan mobil itu. Sedikit kecewa, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tidak, sedikit cedera, tidak apa-apa, itu tidak akan mempengaruhi pekerjaanmu. Danie tersenyum, berterima kasih kepada rekan-rekan itu atas kebaikan mereka, lalu berbalik dan berjalan menuju bangsal tempat Fang Tingting dan yang lainnya tinggal. Ketika mereka tiba di bangsal, Fang Tingting dan Yao Xiaoyu melihat penampilan Danie, jadi tentu saja mereka harus bertanya lagi. Danie juga menjelaskan alasannya kepada mereka dengan alasan dia memberitahu rekan-rekannya. Benar. Kondisi Xiaoyu hari ini cukup baik. Aku akan meresepkan obat nanti. Seharusnya tidak ada masalah setelah menggunakannya. Setelah menjelaskan kondisi luka di tubuhnya kepada mereka berdua, Danie memeriksa Yao Xiaoyu lagi, dan setelah memastikan kesembuhan Yao Xiaoyu, senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Meskipun kemarin ketika dia meresepkan obat untuk Yao Xiaoyu, dia sangat percaya diri di dalam hatinya, berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah, tetapi bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat banyak tentang penyakit di Departemen Gastroenterologi sebelumnya. Efek kuratif, saya masih sedikit khawatir. Sekarang, dia benar-benar lega. Danie, terima kasih banyak. Yao Xiaoyu memandang Danie dengan tatapan terima kasih yang tulus di matanya. Dari kemarin hingga hari ini, Danie mengkhawatirkan urusannya. Dia tidak hanya pergi ke Departemen Gastroenterologi untuk menyerahkannya, tetapi dia juga memeriksanya dan meresepkan obatnya sendiri. Ketika dia terluka, dia harus bergegas menemui dokter terlebih dahulu dan membawakannya sarapan.
Persahabatan ini sangat menyentuhnya, meskipun dia tahu bahwa faktor Fang Tingting sebagian besar bertanggung jawab atas persahabatan Danie, dia masih sangat tersentuh. Danie, terima kasih banyak. Fang Tingting juga menatap Danie dengan rasa terima kasih. Mengapa kamu begitu sopan? Bukankah kita berteman? Apakah kamu perlu bersikap sopan tentang masalah sepele seperti itu? Danie melihat bahwa ekspresi keduanya tidak benar, dan suasananya tidak benar, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oke, Ting-Ting, kamu dan aku bisa pergi minum obat, waktunya hampir habis, dan aku harus berangkat kerja. Setelah selesai berbicara, Danie dengan cepat berbalik dan berjalan menuju pintu bangsal. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan adegan yang terlalu sopan seperti ini. Yang paling dia takuti adalah menghadapi orang lain dengan penampilan yang bersyukur dan berterima kasih. Itu membuatnya merasa sangat canggung dan malu setiap saat. Menurutnya, dia hanya melakukan pekerjaannya sendiri. Dia adalah seorang dokter, dan adalah tugasnya untuk merawat orang sakit dan menyelamatkan orang sakit. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Melihat Danie yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, Fang Tingting dan Yao Xiaoyu saling memandang, senyum tidak bisa tidak muncul di mata mereka, wajah Fang Tingting menunjukkan sentuhan manis dan sedikit senyum bangga. Penampilan Danie semakin menunjukkan bahwa Danie adalah orang yang dapat diandalkan, orang yang rendah hati dan dapat diandalkan. Itu juga semakin menunjukkan bahwa dia memiliki visi yang baik. Pada saat yang sama, itu membuatnya lebih bertekad. Dia harus menjatuhkan Danie, dan dia tidak boleh melewatkan anak yang begitu baik. Kedokteran pernapasan, rekan-rekan. Nah, ini kesempatan bagus, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Masih ada 1 atau 2 hari lagi, masalah besar, biarkan Xiaoyu merasa bersalah, dan tinggal di rumah sakit ini selama 2 hari lagi. Mengikuti di belakang Danie, melihat Danie yang tergesa-gesa di depannya, pandangan licik melintas di mata Fang Tingting, dan dia mulai membuat beberapa rencana kecil di dalam hatinya. Acuh! Di bangsal, Yao Xiaoyu, yang sedang tersenyum, tiba-tiba bersin dengan keras. Nona Yao, apakah kamu baik-baik saja? Perawat yang sedang bersiap untuk memberikan obat kepada pasien di sebelah mendengar bersin Yao Xiaoyu dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, kurasa aku masuk angin tadi malam. Yao Xiaoyu dengan cepat melambaikan tangannya dan tersenyum pada perawat, tetapi ketika dia sadar, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba bersin, tetapi dia juga saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya berpikir itu karena saya tidak enak badan akhir-akhir ini dan tubuh saya relatif lemah. Bab 191 Zheng Tiancheng datang untuk mencari. Kecelakaan ini benar-benar menakutkan. Kota Yanjing sudah lama tidak mengalami kecelakaan sebesar ini. Truk besar itu sangat menakutkan. Saat Anda mengemudi di masa depan, Anda benar-benar harus menjauh dari truk besar. Memang, ketika Anda menghadapi tonase truk besar, percuma mengendarai mobil bagus. Mobil apapun di depan truk besar itu sampah. Anda membaca berita tadi malam. Bukankah ada departemen di tempat kejadian yang mengklaim mobil mewah terkuat, dihancurkan menjadi tumpukan besi tua? Di ruang dokter bagian gastroenterologi, para dokter juga membahas kecelakaan kemarin. Zheng Wenbo tidak berpartisipasi dalam diskusi itu, tetapi hanya mendengarkan diskusi mereka. Dia sangat tertekan kemarin karena masalah Danie, jadi dia lari mencari bar untuk melampiaskan amarahnya, dan saya tidak memperhatikannya. Berita saya baru mengetahuinya ketika saya datang ke kantor pagi ini dan mendengar diskusi di antara rekan-rekan saya tidak tahu banyak tentang itu. Namun, dibandingkan dengan mobil domestik dan mobil pulau itu, mobil mewah Jerman benar-benar jauh lebih kuat. Lihat, mobil pulau dan mobil domestik ini semuanya telah hancur. Apa yang terjadi? Terutama mobil Ki hijau kecil ini, saya bahkan mendengar plat nomornya belum lengkap, dan polisi lalu lintas belum memastikan identitas almarhum. Seorang dokter muda berkata, mengambil koran pagi, menunjuk ke gambar pemandangan di atas dan berkata, Ki hijau kecil. Begitu Zheng Wenbo mendengar ini, pikirannya langsung bergerak, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, dan pergi ke dokter yang berbicara, Kakak Wang, apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Coba saya lihat. Bukankah itu sangat menyedihkan? Lihat.
Melihat bahwa Zheng Wenbo tertarik dengan apa yang dikatakannya, dokter muda itu dengan bersemangat mengambil koran itu dan menyerahkannya kepada Zheng Wenbo. TSK, ini benar-benar menyedihkan. Setelah melirik gambar tempat kecelakaan mobil di koran, Zheng Wenbo tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya dengan kagum, dan pada saat yang sama tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, anak bermargai itu sepertinya sedang mengemudikan mobil. Mobil kecil juga adapun mobil Qi, saya ingin tahu apakah mobil Qi kecil ini akan menjadi milik yang bermargai. Jika mobil ini milik anak bernama Ye, itu akan sempurna, itu akan sempurna. Dalam hal ini, dia tidak perlu berusaha mencari cara untuk menghadapinya, dan Tuhan akan menerimanya. Sambil memikirkannya, Zheng Wenbo dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan, apakah nama keluarga Ye datang bekerja hari ini? Pergi bekerja, saya lari ke bagian rawat inap pagi-pagi sekali untuk mengantarkan sarapan untuk kedua wanita itu. Segera, dia menerima pesan balasan di ponselnya. Bukan dia. Sayang sekali. Setelah memastikan bahwa mobil Qi kecil itu bukan milik Danie, Zheng Wenbo merasa sedikit kecewa. Orang bermarga Ye ini romantis dan cukup perhatian, dan dia membawakan sarapan untuk kedua wanita ini pagi-pagi sekali. Kedua wanita itu harus terharu sampai menangis syukur. Memikirkan Danie menginjaknya lagi kali ini, dan dengan menginjaknya, untuk pamer di depan wanita cantik, dia mungkin menggoda kedua wanita cantik itu, Zheng Wenbo. Hati tanpa sadar. Bermarga Ye, Tuhan tidak membawamu pergi kali ini, tapi cepat atau lambat, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Zheng Wenbo mengepalkan tangannya sedikit, dan ekspresi kebencian muncul di matanya. Setelah meresepkan obat Yao Xiaoyu untuk Fang Tingting dan meminta Fang Tingting untuk membayar tagihannya, Danie siap memulai konsultasi. Tetapi sebelum dia sempat memanggil perawat pembimbing untuk memberinya konsultasi, dia melihat Xiaolin, perawat pembimbing yang bertugas hari ini, bergegas menuju ruang konsultasinya. Perawat Xiaolin, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Kenapa kamu lari terburu-buru? Danie memandang perawat Xiaolin yang bergegas ke ruang konsultasi dengan heran. Meskipun karakter Xiaolin memang agak terburu-buru, dia jarang terlihat terburu-buru. Dokter Ye, Din Sheng ada di sini untuk mencarimu. Perawat Xiaolin terengah-engah, sambil menatap Danie dengan mata terbelalak, katanya dengan cemas. Din Sheng. Apa dia mengatakan sesuatu padaku? Jantung Danie berdetak kencang. Din Sheng berkata bahwa dia mendengar bahwa keterampilan medismu sangat bagus, jadi dia datang ke sini untuk menemuimu, Dokter Ye, kamu benar-benar luar biasa. Saat berbicara, perawat Xiaolin menatap Danie dengan ekspresi kekaguman tertulis di seluruh matanya, ada bintang kecil di matanya yang besar. Dia tahu bahwa keterampilan medis Danie sangat bagus dan dia sangat populer di kalangan pasien dan direktur ruang. Tetapi dia tidak pernah menyangka ketenaran Danie akan begitu hebat, bahkan direktur rumah sakit pun akan begitu terkenal. Dia telah bekerja di klinik rawat jalan begitu lama, dan dia belum pernah mendengar ada dokter yang sengaja dikunjungi dekan. Datang ke sini untuk melihat saya. Ada cibiran di mata Danie. Begitu dia mendengar kata-kata perawat Xiaolin, dia tahu bahwa Zheng Tiancheng tidak mengatakan yang sebenarnya kepada perawat Xiaolin. Apa yang dia katakan padanya hanyalah alasan biasa, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, tidak peduli seberapa percaya dirinya dia. Ada dalam dirinya sendiri, Danie, dan dia tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia, seorang dokter biasa, sangat penting sejauh direktur rumah sakit datang menemuinya secara langsung. Namun, dia tidak banyak bicara kepada perawat Xiaolin. Menghadapi mata perawat Xiaolin yang penuh kekaguman, dia hanya tersenyum dan berkata, "Di mana Din Sheng? Di mana dia?" "Dia ada di lobi sekarang, aku akan memintanya untuk datang sekarang." Perawat Kobayashi berkata dengan cepat. "Jangan ganggu gadis kecil, aku datang ke sini sendirian." Begitu perawat Xiaolin selesai berbicara, sebuah suara nyaring terdengar dari pintu. Diiringi suara itu, sosok Zheng Tiancheng, dekan rumah sakit ketiga di pinggiran utara, juga muncul di depan pintu. "Dekan Zheng." Perawat Xiaolin buru-buru memberi hormat kepada Zheng Tiancheng, dan suaranya menjadi tergesa-gesa. Direktur rumah sakit adalah pejabat yang cukup besar untuk seorang perawat kecil. "Halo, Dekan Zheng." Danie juga mengangguk ke Zheng Tiancheng, menyapa.
Meskipun karena masalah Zheng Wenbo, Danie tidak terlalu menyukai dekan Zheng ini, menurutnya, seorang keponakan yang hampir sama sekali tidak tahu keterampilan medis akan dipaksa karakter orang-orang yang diatur untuk dikirim ke rumah sakit mungkin tidak jauh lebih baik. Dia juga tahu bahwa ketika Zheng Tiancheng datang kali ini, dia mungkin datang untuk membicarakan urusan Zheng Wenbo. Tetapi dia masih belum memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan Zheng Tiancheng, bahkan jika itu adalah masalah Zheng Wenbo, dia masih belum memiliki bukti kuat yang nyata untuk membuktikan bahwa pendidikan Kansas si Zheng Wenbo bermasalah. Bagaimanapun, Zheng Tiancheng masih menjadi direktur rumah sakit, dia adalah pemimpinnya, dan dia bersedia memenuhi etiket yang dangkal. Gadis kecil, sibuklah. Aku akan ngobrol dengan Dr. Ye. Zheng Tiancheng tersenyum ramah pada perawat Xiaolin, dan setelah melihat perawat Xiaolin pergi, dia mengalihkan pandangannya ke Danie, tersenyum seperti Buddha Maitreya, dan berkata, Dr. Ye, saya tidak meminta Anda untuk jangan ganggu pekerjaanmu. Saat berbicara, tatapan Zheng Tiancheng dengan hati-hati menilai Danie, karakter yang telah mendengar namanya beberapa kali dan membuatnya pusing setiap kali mendengarnya. Dia terlihat cukup baik, dan dia santun. Ini adalah kesan pertama Zheng Tiancheng tentang Danie. Saya belum mulai bekerja, jadi saya tidak tahu apa yang Din Zheng ingin saya lakukan. Danie menanggapi dengan acuh tak acuh. Ketika Zheng Tiancheng melihat Danie juga melihat Zheng Tiancheng. Perasaan pertama yang diberikan Zheng Tiancheng padanya sangat dalam. Pantas saja dia bisa duduk di posisi dekan, orang ini sungguh tidak mudah. Selain itu, dia pasti datang ke sini untuk masalah Zheng Wenbo. Kejadian sebesar itu terjadi kemarin, dan dia langsung pergi ke Departemen Gastroenterologi untuk membuat keributan besar. Zheng Wenbo dan orang-orang di Departemen Gastroenterologi pasti pergi untuk melihat untuk itu Zheng Tiancheng. Tapi sampai sekarang, Zheng Tiancheng bahkan tidak bergerak, tidak hanya tidak mengganggunya, tetapi juga berlari ke arahnya dengan ramah, tanpa bersuara, yang juga membuktikan hal ini dari satu sisi. Sepertinya Anda harus berhati-hati. Danie diam-diam waspada di dalam hatinya. Dia tidak takut pada tipe orang yang mudah tersinggung saat dia datang, dan akan mengayunkan tangan dan kakinya, tapi saat menghadapi orang seperti Zheng Tiancheng, dia harus lebih berhati-hati. Apa yang disebut tombak terbuka mudah untuk diblokir. Tetapi panah tersembunyi sulit untuk dilawan, dia dapat dengan mudah berurusan dengan mereka yang mengayunkan lengan dan pahanya, tetapi orang seperti ini akan menjebak Anda di beberapa titik dan membuat Anda melompat. Merepotkan. Saya mendengar bahwa Dr. Ye juga kembali dari belajar di luar negeri. Saya ingin tahu sekolah terkenal mana yang menghasilkan siswa berbakat. Zheng Tiancheng tersenyum, wajahnya tampak sedikit penasaran. Sebelum dia datang untuk menemukan Danie, mustahil baginya untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tadi malam, dia meminta sekretarisnya untuk mencari tahu semua informasi tentang Danie, dan mempelajarinya dengan hati-hati. Tapi yang membuatnya sedikit aneh adalah di resume Danie. Katanya ternyata itu sekolah tertentu di Inggris, dan dia bahkan tidak menulis nama sekolahnya, yang membuatnya merasa sangat menarik. Dilihat dari datanya, kemampuan medis Danie cukup bagus, dan fondasinya cukup kokoh. Dia sudah lama tidak dirawat di rumah sakit, tapi dia sudah terkenal di Departemen Kedokteran Pernafasan. Tulang punggung yang sesungguhnya dikatakan bahwa bahkan Direktur Wang Yanchao akan berkonsultasi dengan Danie ketika menghadapi penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Bakat seperti ini, secara logis, seharusnya tidak dapat dikembangkan oleh sekolah burung pegar yang tidak dikenal, tetapi jika dia benar-benar lulus dari sekolah terkenal, seharusnya tidak ada alasan bagi Danie untuk tidak menulis nama sekolahnya. Ini bukan hanya karena menulis resume dari sekolah bergengsi dapat menambah banyak poin pada jalur karir mereka, tetapi secara umum, siswa yang lulus dari sekolah bergengsi ini akan memiliki rasa bangga terhadap sekolah tersebut. Ya, untuk nama sekolahnya, tidak perlu disebutkan, jadi saya tidak akan menyebutkannya. Kata Danie dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dia tidak repot-repot bersikap sopan dengan Zheng Tiancheng, dan berkata langsung, Presiden Zheng, Anda adalah direktur rumah sakit, dan Anda memiliki banyak pekerjaan setiap hari. Anda datang ke sini untuk menemui saya di jadwalmu yang padat. Rumah sakit kecil, pasti bukan tanpa alasan, jika ada apa-apa, katakan saja, jangan berputar-putar,
Itu akan membuang waktumu, dan itu juga akan membuang waktuku untuk menemui dokter. Bab 192 Sampah Zheng Wenbo. Hah? Zheng Tiancheng menatap Dani di depannya, pupil matanya sedikit menyusut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dani akan berbicara secara langsung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dani akan memiliki keberanian dan nyali untuk berbicara secara langsung di depannya. Meskipun sejak pertama kali dia melihat Dani, dia merasa bahwa pemuda yang tampan dan santun ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Begitu Dekan muncul, Dani ini bertindak dengan tenang, tidak berhati-hati seperti biasanya. Dokter saat melihatnya, apalagi para dokter yang melakukan kesalahan saat melihatnya, jenis gemetar saat ada Dekan. Tapi dia masih tidak menyangka Dani akan begitu berani dan berani berbicara dengannya, sang Dekan, seperti ini. Kata-kata Dani sangat langsung dan kasar. Terjemahan langsungnya adalah, jika Anda sibuk, saya juga sibuk. Jadi jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, jangan mempermainkan saya. Setelah dia menjadi dekan, dia sudah lama tidak mendengar ada dokter yang berani mengatakan kata-kata kasar kepadanya di depannya. Apakah dia berpikir bahwa dia mendapatkan rekam medis dan mendapatkan tumit Achilles saya? Cahaya dingin melintas di mata Zheng Tiancheng yang menyipit. Tapi wajahnya benar-benar tenang, dan dia bahkan berkata dengan sedikit keheranan, saya tidak mengerti apa maksud Dr. Ye. Bukankah tugas saya mengunjungi dokter klinis garis depan? Oh, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Din Zheng atas perhatiannya. Jika tidak ada lagi, saya akan memulai konsultasi. Melihat bahwa Zheng Tiancheng masih berpura-pura bodoh, Dani Ye bahkan tidak mau repot-repot mengatakan apapun. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, maka saya tidak ingin mengatakannya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Dr. Ye. Zheng Tiancheng tersenyum, dan benar-benar pergi. Melihat kepergian Zheng Tiancheng, Dani Ye mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa karena Zheng Tiancheng berinisiatif untuk menemukannya, dia pasti tidak akan bisa menolak, dan dia akan melakukannya. Pasti mengatakan Zheng Wenbo, apa yang terjadi, tapi saya tidak menyangka dia akan benar-benar pergi begitu saja. Tapi segera, ekspresi di matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bermartabat. Zheng Tiancheng ini, seperti ini, pergi begitu saja, dia mampu membelinya, dan dia juga bisa melepaskannya. Melihat topiknya tidak benar, dan tidak ada peluang bagus, dia tidak membicarakannya. Seperti itu karakter benar-benar karakter. Selanjutnya, dia harus berhati-hati. Namun, Dani tidak terlalu khawatir, tidak peduli seberapa kuat Zheng Tiancheng, apalagi yang bisa dia lakukan pada Dani. Bagaimanapun, dia telah memikirkan semua konsekuensinya sebelumnya, dan rencana terburuknya adalah meninggalkan rumah sakit ini dalam keadaan terburuk. Setelah membuang pikiran berantakan di benaknya, Dani mengambil mouse di desktop dan bersiap untuk memulai konsultasi. Tapi saat Dani hendak memulai konsultasinya, teleponnya mulai bergetar hebat. Bagaimana kabarmu, Jack? Mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon, Dani buru-buru menekan tombol jawab dengan sedikit urgensi di matanya. Semua informasi telah ditanyakan dengan jelas, dan telah dikirim ke kotak surat Anda. Suara Jack terdengar, dan ketika dia berbicara, ada ekspresi keterkejutan yang luar biasa dalam nada suara Jack. Ngomong-ngomong, anak ini benar-benar sia-sia. 4 tahun di Kansas aku pada dasarnya hanya berlama-lama seperti bajingan. Bruce, apa yang kamu ingin aku ketahui tentang bajingan seperti itu? Tidak apa-apa, tanyakan saja. Ngomong-ngomong, informasi yang kutanyakan semuanya benar dan bisa dijadikan bukti, kan? Jangan khawatir. Saya jamin tidak akan ada masalah sama sekali. Jika perlu, saya bahkan dapat memanggil video dia pergi ke toilet. Namun, jika saya ingin memanggil fesesnya untuk verifikasi, saya takut saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kotorannya mungkin telah mencapai Samudra Pasifik, atau berubah menjadi tumpukan senyawa untuk membersihkan pabrik. Suara Jack penuh percaya diri dan sedikit menggoda. Oke, Jack. Saya hanya bertanya dengan santai, selama itu benar, terima kasih sebelumnya untuk masalah ini, saya berutang budi kepada Anda, jika tidak ada yang lain, mari kita lanjutkan, sisi saya masih sibuk. Dani buru-buru menyela lelucon Jack yang menurutnya lucu. Jangan, Bruce, ada yang harus kulakukan.
Mendengar bahwa Danie hendak menutup telepon, Jack di ujung telepon menjadi cemas. Ada apa? Danie bingung. Apakah Anda menerima email yang saya kirim kemarin? Bagaimana? Bagaimana saya harus minum obat sekarang? Kata Jack sedikit gugup. Maaf, Jack, sesuatu terjadi tadi malam. Aku lupa. Aku akan membalasmu sebentar lagi. Baru pada saat itulah Danie ingat bahwa dia akan meresepkan obat untuk Jack. Dia telah berjanji untuk meresepkannya untuk Jack ketika dia pulang ke rumah pada malam hari, tetapi kemudian terjadi kecelakaan mobil, lupakan saja. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, saudaraku. Baru saat itulah Jack merasa lega dan berkata dengan gembira. Meletakkan telepon, Danie segera membuka sistem email. Pertama membuka email yang dikirim Jack kemarin, melihat catatan medisnya saat ini dan berbagai hasil pemeriksaan, dan memikirkannya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan rencana pengobatan. Setelah membalas, Danie tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah merenung sejenak, dia menambahkan balasan lain ke email dan mengirimkan resep obat Cina ke Jack. Masalah Jack sebenarnya bukan masalah besar. Itu terutama karena diabetes yang disebabkan oleh obesitas jangka panjang. Saat itu, komplikasinya sangat parah hingga hampir membunuhnya. Pada akhirnya, Danie mengambil tindakan dan mengambil nyawanya. Setelah itu, Jack mengandalkan Danie dan tidak pernah mempercayai dokter lain, hanya rencana pengobatannya. Perawatan Danie untuk Jack di masa lalu selalu didasarkan pada pengobatan barat. Meskipun ada beberapa perbaikan dalam rencana pengobatan tradisional, secara umum masih tradisional. Hanya bisa mengendalikan kondisi Jack, tapi tidak bisa benar-benar sembuh. Tapi barusan, dia tiba-tiba berpikir dan teringat beberapa metode kuno yang telah dia pelajari dalam studi pengobatan Tiongkok baru-baru ini, jadi dia memutuskan untuk mengirimkannya ke Jack agar dia mencobanya. Namun, ketika dia mengirimkan resepnya, dia juga menjelaskan bahwa resep ini, dia belum menjalani verifikasi pengobatan secara klinis, dan dia tidak tahu bagaimana efeknya. Haruskah dia menggunakan obat tradisional Tiongkok ini? Resepnya sudah lengkap, terserah Jack sendiri untuk memilih. Setelah membalas email Jack, dia membuka email lain dari Jack dan membacanya. Sia. Setelah membaca email dari Jack dengan hati-hati, Danie akhirnya mengerti mengapa Jack langsung menyebut Zheng Wenbo sampah, dan dengan nadanya, dia menunjukkan penghinaan dan penghinaan terhadap Zheng Wenbo. Zheng Wenbo ini benar-benar sia-sia. Selama 4 tahun di Kansas, sejak awal, dia tidak dapat benar-benar berintegrasi ke dalam universitas karena kendala bahasa, dan prestasi akademiknya juga berantakan. Seperti yang dikatakan Jack, 4 tahun kehidupan universitas sepenuhnya itu di masa lalu, dan dalam proses pencampuran, itu tidak baik, dan diintimidasi oleh sekelompok orang kulit hitam di kelas. Biaya perlindungan harus dibayar dari waktu ke waktu untuk menjaga keamanan siswa kulit hitam di Meksiko. Semua menganggap Zheng Wenbo sebagai pemenang besar. Mengenai pendidikan yang paling dikhawatirkan oleh Danie, dipastikan bahwa pendidikan Zheng Wenbo memang dibeli kembali melalui suap. Zheng Wenbo sialan ini. Sia-sia saja, berani berpura-pura menjadi siswa berprestasi yang lulus dari Kansas, dan berani meresepkan obat-obatan secara acak kepada pasien-pasien itu. Bukankah ini benar-benar mengolok-olok hidup dan mati pasien? Dan Zheng Tiancheng itu? Keponakan seperti itu berani mengatur untuk bekerja di rumah sakit? Ini benar-benar menjijikkan. Mungkin Zheng Tiancheng belum tentu tahu tentang kehidupan Zheng Wenbo di Amerika Serikat, tetapi Danie percaya bahwa Zheng Tiancheng pasti tahu tentang latar belakang pendidikan Zheng Wenbo. Aku belum selesai denganmu dalam masalah ini. Jika Zheng Wenbo ini tidak dikeluarkan dari rumah sakit, nama keluarga saya, Danie, tidak akan menjadi Pandangan tegas melintas di mata Danie. Masalah antara Zheng Tiancheng dan Zheng Wenbo telah menyentuh intinya. Setelah beberapa kesulitan, Danie menjadi tenang, mematikan kotak surat, membuka sistem rumah sakit, menyesuaikan suasana hatinya, dan memulai pekerjaan hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli seberapa buruk suasana hatinya, salah satu prinsip Danie adalah berusaha untuk tidak mempengaruhi pekerjaan sehari-harinya. Mendengus. Bocah ini, dia benar-benar berpikir bahwa dengan rekam medis itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saat Danie memulai konsultasinya, ekspresi Zheng Tiancheng menjadi sangat suram saat dia kembali ke kantor. Anda anak laki-laki bodoh.
Tidak heran dia menyinggung Luo Bing. Tidak heran lelaki tua Wang Yanchao menyukainya, dia benar-benar seperti dia, batu yang bau dan keras di jamban. Seperti yang Danie duga, Zheng Tiancheng baru saja pergi ke sana, tentu saja bukan itu yang dia katakan. Mendengar nama Danie, dia sengaja pergi menemuinya, untuk merawatnya sebagai dokter garis depan. Mencari Danie sangat jelas, yaitu mencoba menyelesaikan masalah Zheng Wenbo. Jika memungkinkan, cobalah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara sesederhana mungkin. Alasan mengapa dia menyerah dan pergi pada akhirnya juga karena dia merasa bahwa, menilai dari sikap dan nada suara Danie, masalah ini tidak ada artinya bahkan jika dia mengatakannya, dan itu tidak boleh diselesaikan. Dia hanya menjaga sikapnya dan berjalan pergi berpura-pura menjadi cantik. Tapi di dalam hatinya, dia sudah penuh amarah. Dia, Dekan, secara pribadi pergi mencari dokter kecil seperti Danie, yang sudah memberinya muka. Anak ini tidak hanya tidak menghargainya sama sekali, tetapi juga berani berbicara dengannya dengan nada yang kasar. Itu tidak masuk akal. Memikirkan nada suara Danie bersamanya barusan, Zheng Tiancheng tidak bisa menahan perasaan marah untuk sementara waktu. Bocah ini berpikir bahwa jika Wang Yanchao menahannya, dia tidak akan takut di rumah sakit. Jika dia berpikir begitu, maka dia terlalu bodoh. Dia bukan Wang Yanchao. Dia pikir dia ini apa, seorang pemuda yang baru saja lulus? Apakah luar biasa untuk kembali dari belajar di luar negeri? Dia kembali dari belajar di luar negeri di sekolah yang tidak dikenal. Beraninya pemuda seperti itu berbicara dengan Zheng Tiancheng seperti ini. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar mengira dia adalah Raja Surga. Pandangan dingin melintas di mata Zheng Tiancheng.